Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari zaman dulu tuh ya, dari akarnya bahkan kita bisa gali itu ya, sampai dengan konteks kekinian yang terjadi peristiwa kini. Tapi kita simpelkan saja kurang lebih demikianlah. Setelah kemudian wilayah Palestina itu dikuasai oleh Zionis dan secara sepihak mendeklarasikan berdirinya negara Israel oleh Zionis itu, lalu diambil wilayah-wilayah yang ada di Palestina itu. Lantas terjadi kemudian reaksi, respon militer bahkan dari 3 negara pada masa itu, yaitu ada Syria, lalu ada Yordania, lalu ada Mesir. Ya, ada 3 negara besar ini juga melakukan konfrontasi militer. Ya, perang militer lah bahasa gampangnya begitu dengan Zionis pada masa itu. Dan dalam waktu 6 hari ini dikalahkan 3 ini. Ya, sehingga pada saat itu dikenal juga dengan hari-hari bencana, 6 hari pada masa itu. Jadi dari hasil ini diambil 3 wilayah itu. Syria diambil dataran tinggi Golan, kemudian Mesir itu diambil yang Sinai dengan Gaza. Gaza itu masuk wilayah Mesir di selatan dari Palestina. Kemudian Yordania juga diambil bagian wilayahnya. Ya, jadi yang dari Yordania juga diambil, kemudian yang dari Syria juga diambil, dataran tinggi Golan. Yordania itu Yerusalem, wilayah Yerusalem, yang sekarang Zionis dengan sepihak mengatakan itu ibu kotanya. Ya, jadi dataran tinggi Golan, Yerusalem, ya, kemudian Gaza dan Sinai. Nah, di tanggal 1 September 1967, ya, jadi beberapa waktu masa setelah peristiwa itu, berkumpullah kemudian negara-negara Arab plus beberapa yang Afrika, ya, Afrika ikut di dalamnya Mesir kan, Afrika Utara tuh. Ya, lalu ada Sudan juga, itu berkumpul di Sudan, di Khartoum. Tepatnya 1 September 1967. Ya. Maka secara singkat mereka mengeluarkan resolusi Khartoum. Nah, resolusi Khartoum ini dari 8 negara, resolusi Khartoum itu melahirkan 7 poin. Nah, dari 7 itu ada titik tekan pada 3 yang utama, dikenal dengan al-la'atul thalath, ya, la'atul thalath. Jadi bahasa Inggrisnya itu three no's, 3 penolakan, ya, 3 penolakan utama. La itu artinya tidak, jadi menolak dia. Katakan tidak pada 3 hal. Ya, 1, tidak ada pengakuan pada Israel. Ya, yang kedua, tidak ada kerjasama, ya, dengan Israel. Dan yang ketiga ini nggak ada perdamaian dengan Israel. Jadi nggak ada kerjasama diplomasi, nggak ada kata-kata damai dengan mereka, kan? Karena yang dipahami lewat resolusi itu adalah Israel, ya, dalam hal ini Zionis, melakukan invasi, juga melakukan okupansi, pengambilan tanah-tanah ini secara sepihak, sehingga dari situ itu mesti diambil kembali. Ya, dari resolusinya dulu masih ini tanah-tanah Arab yang mesti kemudian diambil kembali. Nah, itu yang menggerakkan dan memberikan semangat kembali kepada PLO dulu, ya, Palestina Liberation Organization, yang dulu didirikan oleh almarhum Yasser Arafat, untuk semangat lagi berjuang tuh, ya, yang kemudian dia didirikan 1964, ya, PLO ini. Jadi saat 28 Mei kalau nggak salah, 28 Mei 1964. Jadi begitu 3 tahun setelah itu ada resolusi di Khartoum, itu semangat kembali untuk bergerak, lalu mencoba menyatukan berbagai faksi yang ada di Palestina, kan? Nah, di saat yang bersamaan Mesir juga kemudian semangat lagi untuk mencoba menguatkan lagi secara internal. Lalu di tahun 1973, kalau nggak salah di bulan Oktober itu, ya, maka mencoba untuk mengambil alih kembali wilayah di Sinai, dikenal dengan Yom Kippur pada saat itu. Dan alhamdulillah pada masa itu mendapatkan kemenangan. Jadi Sinai dikuasai kembali oleh Mesir. Hanya jalur Gaza kemudian yang tidak bisa diambil kembali. Nah, ini yang sekarang diblokade itu. Dipisah antara tepi barat, Yerusalem yang tadinya wilayah Yordania diambil alih itu. Ya, kemudian dataran tinggi Golan yang sudah diambil sama Zionis, ya, dan dikuasai sampai dengan kekinian itu perbatasan dengan Syria. Lalu Gaza itu yang diblokade, yang sekarang nih sedang masa-masa perjuangan itu. Jadi pisah tengah-tengahnya. Jadi kalau kita bikin wilayah seperti ini tepi barat, nih Gaza. Ini kecil aja. Ya, wilayahnya sekitar berapa? 360-an lah, 365 km. Ya, persegi, ya, di apa namanya? Gaza ini. Jadi pecah. Yang tadinya nyambung begini, ini tinggal sedikit tepi barat begini,
ini Gaza di sini. Maka dipecah supaya ini tidak terkoneksi. Jadi karena tidak terkoneksi bisa dibikin di sini propaganda. Yang ini kasih A, ini kasih B, sehingga ini nggak pernah nyatu. Kalau nggak pernah nyatu, gimana bisa menyatukan tengah-tengahnya ini? Nggak pernah bisa berjuang kan? Maka ini dipecah jadi dua nih. Jadi di sini tepi barat, di sini Gaza. Dan ingat betul, di masa Turki Utsmani, ya Ottoman pada masa itu, wilayah-wilayah tanah suci ini itu sudah diwakafkan atas nama umat Islam. Nah, ya sekitar Al-Quds, wilayah yang khususnya Yerusalem dan sekitarnya itu, yang di situ ada Masjid Al-Aqsa dan sebagainya, itu sudah diwakafkan. Jadi kepemilikannya sudah didiamkan atas nama Allah Subhanahu wa taala yang harus dirawat, disucikan, kemudian dijaga dan sebagainya. Itu sudah diwakafkan. Ini penting saya sampaikan dulu ya, supaya bisa mengerti kenapa kalau Masjid Al-Aqsa itu terganggu, bukan hanya orang-orang yang ada di Palestina, umat Islam sedunia bisa bereaksi. Ya, kenapa? Karena ini sudah wakaf statusnya, nggak dimiliki siapapun, semua penjaga aja. Walaupun sekarang misalnya untuk otoritas yang menjaga itu Jordania, tapi umat Islam mewakili ya semua hal yang berada di area itu. Apa kaitannya tadi dengan aliran Hamas dan sebagainya? Dalam konteks perkembangan ini, dalam semangat yang demikian rupa, ternyata dalam perkembangannya ini resolusi Khartoum tadi mulai mengendur di negara-negara yang mengikuti itu sendiri. Misal Mesir ternyata menjalin hubungan diplomasi, walaupun awalnya diam-diam kemudian terbuka, disusul dengan yang lain, sehingga seakan-akan nggak ada yang berjuang lagi nih. Padahal di dalam resolusi itu jelas, ya kan? Tidak mengakui, tidak berdiplomasi, ya, dan tetap menjaga perjuangannya. Itu kan 7 poin tuh kalau Roski baca. Sehingga apa yang terjadi? Secara singkatnya begini, lalu muncullah perjuangan-perjuangan dari dalam. Ya, yang melihat bahwa ini kita nggak bisa mengandalkan nih negara-negara Arab nih. Kalau kita nggak berjuang, ya habislah kita di sini. Ya, habis, bukan hanya habis dalam arti ya terkurangi dari segala akses kehidupan yang bisa diraih, tapi memang habis sehabis-habisnya. Termasuk juga dalam konteks ini ya bukan hanya bahan makanan, minuman dan sebagainya, tapi juga bisa kapan saya datangi, bisa kapan saya ditembak, dieksekusi di tempat-tempat yang kadang-kadang nggak bisa bayangkan. Anak pulang sekolah ditembak, diperiksa ditembak dan sebagainya. Ya, puncaknya waktu terjadi peristiwa ya gimana saya melukiskannya ya, kalau bukan cuma darah dingin lagi nih, darah beku nih. Ariel Sharon yang waktu itu Ariel Sharon ini masuk ke pengungsian Sabra ya, masuk nggak, masih ingat nggak peristiwanya ya? Sabra dan Shatila itu waktu masuk tiba-tiba dibunuhin orang-orang Palestina. Jadi itu cukup banyak ya terjadi. Itu melahirkan reaksi, ada intifada ya, hari-hari perjuangan besar dan sebagainya yang pada masa-masa itu cukup kelam. Ya, bisa dikatakan banyak sekali yang gugur, yang meninggal dunia, dan itu cukup panjang sekali. Ya, sampai 93 dari masa-masa tahun 70-an itu bergerak ya. Ya. Dan itu memakan korban yang cukup banyak, sehingga secara singkatnya Syekh Ahmad Yasin. Nah, pada tanggal 14 Desember tahun 1987, beliau dengan sahabat-sahabatnya yang sekaligus juga dengan murid-muridnya. Jadi sahabat-sahabatnya murid-muridnya juga. Ya, Syekh Ahmad Yasin ini orang saleh, ahli Quran, kemudian juga ahli khatabah, ahli pidato. Ya. Ya, pengajar yang ya kalau kita mah di Indonesia itu levelnya seperti Haji Omar Said Cokroaminoto lah. Oh iya. Ya, HOS Cokroaminoto yang melahirkan Soekarno ya dengan segala rupanya dan sebagainya. Itu beliau memotivasi. Itu lulusan Al-Azhar loh. Kuliah di Al-Azhar. Kemudian ini ada kejadian menarik dulu nih sebelum saya sampaikan yang terkait dengan Hamas ya. Di tahun 1956, Syekh Ahmad Yasin ini itu ditangkap oleh otoritas Mesir pada saat itu karena dicurigai berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin. Diduga ada keterkaitan, tapi setelah diteliti ternyata tidak ada hubungan sama sekali. Maka Syekh Ahmad Yasin ini jadi penasaran, ini apa? Ya, gerakannya apa, kemudian apa tujuannya, kan? Seperti apa di dalamnya. Akhirnya ikut terlibat di dalamnya sampai punya kesamaan visi. Saat punya kesamaan visi inilah kemudian di Palestina mendirikan cabang Ikhwanul Muslimin di Palestina. Yang diantara tujuannya adalah apa? Adalah melakukan perjuangan-perjuangan. Ya, dan ketika ditarik ke Palestina ini, ya di Ikhwanul Muslimin itu selain ada tarbiyah untuk ya perbaikan-perbaikan akhlak gitu ya, kemudian
penguatan-penguatan pada nilai-nilai Quran dan sebagainya, ditarik ke Palestina menjadi bagian dari perjuangan-perjuangan. Maka didirikanlah cabang itu di Palestina. Kemudian secara singkatnya ketika terjadi tadi peristiwa berdarah ya di dua tempat Sabra tadi yang tadi saya sebutkan, banyak yang meninggal dunia, maka 14 Desember 1987 Syekh Ahmad Yasin dengan kurang lebih 5 sampai 6 sahabat sekaligus muridnya juga yang tadi sudah berkembang gitu kan, mendirikan cabang, lalu bersepakat untuk mendirikan gerakan perlawanan dengan menempuh opsi politik dan militer. Jadi mereka memilih, ini sedang dijajah, kita kalau nggak bergerak, nggak membela diri ya kita habis semuanya. Maka mereka mendirikan Hamas, Harakah Muqawamah, gitu kan? Ya, jadi gerakan perjuangan, Muqawamah itu perjuangan, ya, Al-Islamiyah. Jadi mereka bergerak untuk berjuang, kemudian menjadikan, nah ini dasar perjuangan mereka itu, nah ini selain untuk membela Palestina, menghadirkan kemerdekaan dan sebagainya, tapi dasar paling utamanya apa? Adalah nilai-nilai keislaman. Bagaimana berjuang berdasarkan syariat Islam. Ya, dalam konteks ini kalau sudah memakai syariat adalah ketentuan-ketentuan. Makanya kemarin kan lihat ya, tawanan perempuan bagaimana diperlakukan dengan baik, anak-anak tuh nggak boleh disakiti dan sebagainya, kemudian dirilis dan seterusnya, walaupun hoax-hoaxnya kan banyak, gitu kan? Nah lalu didirikanlah 14 Desember 1987 ada Syekh Ahmad Yasin selaku pendiri, nanti ada 5 sampai 6 orang sahabatnya sekaligus muridnya yang tadi saya sampaikan, itu ada namanya Syekh Ibrahim Al-Bajuri, kemudian Muhammad Syam'ah, Dr. Abdul Aziz Arlantisi, kemudian ada Isa An-Nasr, dan ada Abdul Fattah Dekhan, ya. Siapa lagi tuh ya, kurang lebih demikian lah ya, teman-temannya ini. Mereka berkumpul mendirikan Hamas tadi, dan di situ dimulai era perjuangan. Ya, sampai kemudian mereka di dalam satu pemilu yang sangat demokratis dipilih dan mendapat suara 44,6% lebih, sehingga mereka memiliki parlemen di Gaza, dan itu satu-satunya di dunia Arab yang dipilih secara demokratis dalam konteks seperti Barat menginginkan, dipilih oleh rakyat, itu dipilih oleh rakyat. Betul. Dan mereka terpilih jadi di situ menguasai parlemen, dipimpin Perdana Menterinya kemudian sekarang Ismail Haniyeh. Ya, cuma ya itulah Barat. Yes, ya, apa yang tidak sesuai seperti yang mereka kehendaki maka nggak boleh disebut seperti apa yang mereka klaim. Nah itu ya, jadi kalau dikatakan apakah Hamas Syiah, ya kita mengatakan tidak sama sekali berdasarkan perjalanan ini. Dari buktinya ya, Syekh Ahmad Yasin siapa yang menyebut beliau Syiah? Beliau seorang Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya kuliahnya juga di Al-Azhar, ya lulus dari situ, khatib juga luar biasa, lalu punya satu yang Allah kemudian ini berikan tanda kepada kita, itu kan lumpuh, punya diuji oleh Allah dengan penyakit, bagian bawahnya itu lumpuh semua, bahkan satu bagian mata beliau itu ada yang mengatakan buta total, ada yang mengatakan sebagian buta, gitu kan? Tapi lisannya itu luar biasa. Ya, ini yang Allah ujikan kepada kita. Ada seseorang yang fisiknya itu terlihatnya rapuh, tapi lisannya begitu kokoh. Sehingga justru Zionis itu takut dengan lisannya itu. Sampai harus merudal dari helikopter tuh. Ya, beliau yang dalam kursi roda itu dirudal sampai syahid kemudian. Ya, hanya karena ketakutan kepada lisannya. Jadi kalau tadi ada yang mengatakan apakah Hamas Syiah, ya kita sampaikan berdasarkan pengetahuan yang kita terima, bacaan-bacaan kita itu sangat tidak benar kalau dikatakan itu Syiah. Jelas ya? Betul. Nah.